Ah, gak apa-apa lah sekali-sekali gak ibadah. Yang lain juga ada yang gak ibadah. Tugasku banyak lagi nih. Aku capek, ngantuk lagi. Enakan tidur daripada ibadah. Selamat hari Minggu teman-teman. Terkadang godaan bisa datang dari teman kita ataupun dari dalam diri kita sendiri. Tapi kita dapat memilih kok untuk tidak mengikuti godaan tersebut. Kita tidak dapat mencegah godaan itu datang. Tapi kita bisa memilih kok untuk tidak mengikuti godaan tersebut. Godaan boleh mencoba untuk menjatuhkan kita. Tapi kita dapat memilih untuk terus berdiri teguh bersama Tuhan yang ada di samping kita. Yuk, saatnya hari Minggu ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita mau datang memuji Tuhan, berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama, kita mempersiapkan hati kita untuk kita dapat beribadah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang sudah Tuhan berikan pada kami. Tuhan, biarlah kami pakai hari ini, di waktu ini ya Tuhan, kami mau beribadah. Tuhan pimpin kami supaya kami boleh memuji Tuhan, kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan buka hati kami, Tuhan buka pikiran kami, supaya kami boleh siap untuk memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, Kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja Atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya.
Sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita dengan baik. Biarlah persembahan ini menjadi wujud syukur kita kepada Tuhan yang sudah begitu baik pada kita. Mari bersama kita memuji Tuhan, kita naikkan pujian ini dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk keperluan GPMII ya Tuhan, terutama sekolah minggu kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sepanjang 2 bulan ini kita mempelajari tentang perjalanan Rasul Paulus. Kita melihat bahwa perjalanan Rasul Paulus sangatlah tidak mudah. Tetapi yang kita tahu, yang menjadi teladan bagi kita adalah dia mau setia sampai akhir. Biarlah itu pun menjadi contoh teladan bagi kita. Kita pun mau melayani Tuhan hingga akhir hidup kita. Kita mau dipakai oleh Tuhan, melalui hidup kita dapat berdampak bagi teman-teman kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk dapat menerima firman Tuhan, sehingga kita boleh mengerti dan melakukannya.
Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Shalom teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan Lao Sejuk Hok. Di dalam kita akan terus bersama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Walaupun di tengah pandemi ini kita mengalami banyak keterbatasan, khususnya kita di dalam studi kita maupun dalam berbagai hal. Tetapi kita patut bersyukur jikalau hari ini kita boleh kembali beribadah, memuji, menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan. Kita patut bersyukur anugerahnya terus diberikan dari hari ke hari. Firman Tuhan boleh terus memimpin, menuntun kehidupan kita. Dan kita patut bersyukur kita boleh terus belajar firman Tuhan. Dan kita percaya di dalam firman-Nya akan terus membawa kepada kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan tujuankan di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anaknya kita dapat terus menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum kita terlebih jauh di dalam kita belajar firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Tuhan di dalam kita dapat mendengar dengan baik, mengerti dengan baik, dan juga mau melakukannya dengan baik di dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, dan Allah yang begitu mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah demi anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan pada saat ini kami pun mau belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami boleh disadarkan betapa pentingnya kami terus dekat kepadamu, dan kami boleh terus mau datang mendengar akan firman-Mu, karena kami tahu di dalam firman-Mu lah kami dapat dibawa pada kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan tujuankan bagi hidup kami, yaitu hidup menyenangkan, hidup memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan pasti di dalam firman-Mu kami menemukan hidup yang tidak sia-sia, hidup yang terus penuh kemenangan, hidup yang terus pada akhirnya membawa kepada kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam penyampaian firman Tuhan, kiranya Tuhan yang bekerja, maupun setiap teman-teman kami yang mendengarkannya, kiranya Tuhan yang memimpin, sehingga bukan hanya kami dapat mengerti, kami juga dapat menghidupinya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan, mengenal siapa diri kita dan mengetahui identitas diri kita itu penting. Tetapi tidak sampai di situ saja. Yang lebih penting lagi, kita harus hidup sesuai dengan siapa diri kita dan apa identitas diri kita. Seperti kita sebagai seorang pelajar, apa yang harus kita lakukan? Yaitu bertanggung jawab di dalam belajar kita. Kita sebagai anak di dalam keluarga kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghormati, taat kepada orang tua kita, sesuai apa yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Demikianlah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus melalui suratnya yang dituliskan kepada Titus dan Filemon, bahwa Rasul Paulus sudah mengerjakan pemberitaan Injil melalui perjalanan misinya, termasuk di Pulau Kreta, dan dia mendapati ada orang-orang yang dengan sukacita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Tetapi tidak sampai di situ saja. Orang-orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus harus menerapkan iman mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan kata lain, bahwa hidup mereka harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, Paulus mengutus Titus, anak rohaninya, untuk tetap bertahan di Pulau Kreta
dan melanjutkan pelayanan dari Paulus, mengatur segala sesuatunya, membangun jemaat, sehingga kehidupan jemaat di Pulau Kreta boleh memuliakan nama Tuhan. Titus adalah pengikut Yesus dari Yunani yang telah bertahun-tahun menjadi rekan sekerja dan teman seperjalanan terpercaya Paulus. Dia membantu Paulus dalam beberapa situasi krisis di masa lalu. Dan dalam surat ini kita mendapati bahwa Paulus menugaskan dia untuk pergi ke Kreta, sebuah pulau besar di lepas pantai Yunani, untuk memulihkan jaringan gereja rumah di sana. Nah, budaya Kreta terkenal jahat di zaman kuno. Salah satu kata Yunani untuk seorang pembohong adalah kretitso, atau menjadi orang Kreta. Mereka terkenal akan pengkhianatan dan ketamakan. Kebanyakan pria di pulau tersebut mengabdi sebagai tentara bayaran bagi penawar tertinggi, dan kota-kota di pulau itu terkenal tidak aman, diliputi oleh kekerasan dan kejahatan seksual. Namun, Pulau Kreta memiliki banyak pelabuhan strategis yang melayani kota-kota di seluruh wilayah lautan Mediterania kuno. Sehingga dari sudut pandang Paulus, Kreta adalah tempat yang tepat untuk memulai jaringan gereja. Nah, kita tidak tahu detailnya, tapi entah bagaimana gereja-gereja ini berada di bawah pengaruh pemimpin Kreta yang jahat. Mereka mengaku sebagai orang Kristen, tetapi mereka merusak jemaat. Jadi Paulus menugaskan Titus ke sana untuk meluruskan segala hal. Dan surat ini memberikan arahan-arahannya. Ada 3 hal yang Paulus nasihatkan melalui suratnya kepada Titus untuk melakukan, mengajarkan, dan mengingatkan gereja-gereja Tuhan yang ada di Kreta. Yang pertama yang dilakukan Titus, di dalam Titus pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat yang ke-16, Titus memilih penatua-penatua gereja atau pemimpin-pemimpin gereja di seluruh kota di Pulau Kreta. Yang dipilih bukan hanya orang-orang yang cakap atau yang baik di dalam melayani Tuhan dan yang mengajar kebenaran firman Tuhan, tetapi adalah orang-orang yang dapat memberikan teladan dan contoh hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka dapat menasehati orang-orang percaya yang ada di Pulau Kreta untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena pada saat itu ada pengajar-pengajar dari kalangan Yahudi yang ajarannya bukan dari Allah, dan hidup mereka tidak menjadi kesaksian yang baik, dan hidup mereka hanya untuk mencari keuntungan diri mereka sendiri. Dalam Titus pasal 1 ayat yang ke-16 mengatakan, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatannya mereka menyangkal Dia. Yang kedua, di dalam Titus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-10, Titus diingatkan untuk mengajarkan kepada keluarga-keluarga Kristen pada saat itu dengan ajaran yang sehat, yaitu ajaran yang tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga keluarga-keluarga Kristen pada saat itu dapat menjadi berkat, baik di antara anggota keluarga mereka masing-masing. Para orang tua dapat menjadi contoh teladan bagi anak-anaknya. Mereka dapat saling mengasihi, dan anak-anak pun terus belajar taat dan menghormati orang tua mereka, sehingga keluarga-keluarga Kristen ini dapat menjadi kesaksian yang baik, khususnya kepada keluarga-keluarga yang belum mengenal Tuhan. Yang ketiga, Paulus mengingatkan Titus untuk juga mengingatkan orang-orang percaya di Kreta untuk tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, seperti yang juga sudah diajarkan Rasul Paulus di dalam kitab Roma, bahwa pemerintah itu berasal dari Allah, dan tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah adalah alat Allah di dalam mengatur masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup dengan baik. Seperti sekarang di dalam masa pandemi ini, pemerintah sudah mengatur bahwa menjalankan protokol kesehatan supaya masyarakat dapat hidup dengan baik di tengah pandemi ini, dan kita sebagai masyarakat harus taat dan mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan yang keempat, dalam kitab Filemon, Paulus mengingatkan Filemon untuk menunjukkan kasih dan pengampunannya berkenaan dengan hambanya Onesimus
yang telah melakukan kesalahan, tetapi pada saat Onesimus bertemu dengan Paulus, Onesimus telah bertobat. Dia mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan Paulus kembali mengutus Onesimus kepada Filemon, dan Paulus mengingatkan Filemon untuk menerima Onesimus kembali bukan sebagai hamba, tetapi sebagai rekan seiman, saudara seiman di dalam Tuhan. Dan mereka boleh terus hidup berdampingan dan hidup terus saling mengasihi dan hidup terus melayani Tuhan. Yang terakhir dari pembelajaran firman Tuhan hari ini, apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama, kita harus terus bersyukur. Sekian kali kita sudah diingatkan bahwa kita dapat diselamatkan, kita dibenarkan, dan kita menjadi anak-anak Allah. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang dapat bisa kita lakukan untuk menerima keselamatan. Itu semua sudah dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Yang kedua, kita mau terus rindu dekat dengan Tuhan, terus berkomunikasi dengan Tuhan, baik di dalam doa dan membaca firman Tuhan, juga terus makin mengenal dan terus bertumbuh dan setia mengikuti Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita mau menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup di dalam perkataan, di dalam perbuatan kita. Apa yang kita lakukan itu mencerminkan identitas diri kita sebagai anak-anak Allah, dan apa yang kita lakukan pastinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oke teman-teman, ayat emas kita hari ini langsung ambil di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Langsung akan bacakan dan teman-teman boleh mengikutinya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah sumber kebenaran dan sumber segala yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh bersama-sama mendengar dan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya kami yang sudah Tuhan panggil, kami yang sudah Tuhan layakkan untuk menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, kami pun mau terus hidup menjadi saksi-Mu, menjadi berkat dimanapun kami berada, baik di rumah kami, baik itu di sekolah kami, maupun dimanapun kami berada. Kami mau terus menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang setia, yang hidup terus menyatakan kebesaran, menyatakan kemuliaan nama-Mu, yang terus baik di dalam pikiran kami memikirkan yang benar, dan pada saat kami memperkatakan, pada saat kami bertingkah laku, kami pun boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sadar dengan kekuatan kami tidak mampu. Karena Roh Kudus yang terus memimpin, memampukan, mengajarkan kami terus ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami terus Tuhan pakai, Tuhan terus pergunakan untuk menyatakan kebesaran, menyatakan kemuliaan nama-Mu. Dan terus Injil kebenaran-Mu, Injil keselamatan-Mu dapat didengar, dapat orang lain lihat mulai kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.